Baik, selamat sore, selamat pagi, eh, Kakak Asdos dan Pak dosen. Hari ini kelompok kami, kelompok 9, yang beranggotakan Albert Jonathan, saya sendiri, ada John Samuel, dan Elizabeth Agustina. Pada materi kali ini, kelompok kami akan membahas pembuatan desain sistem pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada SMP Kristen Penabur di Bandung. Jadi, SMPK Penabur merupakan organisasi yang bergerak di bidang jasa. SMP Penabur sendiri didirikan di Jakarta pada tahun 1950 di pintu air dengan nama SMPK 4 Petang. Karena diselenggarakan pada siang hari, maka dari itu SMP ini dinamakan SMK Petang. Dan organisasi ini memiliki visi dan misi, yaitu visinya menjadi sekolah yang berprestasi dalam iptek dan bahasa berlandaskan nilai-nilai Kristiani, dan misinya adalah mengembangkan potensi siswa, guru, karyawan dalam iptek dan bahasa sesuai kompetensinya dengan melayani berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Lalu selanjutnya berikut adalah struktur organisasi dari SMK 4 Penabur, yaitu ada kepala sekolah, ada tenaga administrasi di bawahnya, dan pusat konseling atau guru BK, serta ada humas dan kurikulum. Terus di sejajarannya ada urusan kesiswaan dan urusan sarana prasarana. Lalu di tingkat ketiga ada urusan evaluasi dan membina OSIS, serta ada kepala pustakawan. Lalu di bawah tingkat terakhir ada wali kelas dan guru mata pelajaran. Lalu di bawah itu ada siswa itu sendiri. Jadi studi kasus kita, SMK Penabur merupakan SMK favorit di kota Bandung, yang dimana tiap tahun jumlah peminat peserta didiknya selalu meningkat. Diketahui dengan proses penerimaan siswa baru yang sudah berjalan selama ini membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya. Lalu di tiap tahapan proses penerimaan dan pengolahan data peserta didik baru yang belum bersifat online, yang menyebabkan kurang efisien. Begitupun masalah pihak peserta, mereka mengeluhkan sistem antrian pada saat pendaftaran dan proses verifikasi data peserta yang memakan waktu. Dari permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sangat tepat untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang diharapkan dapat membantu penerimaan peserta didik baru melalui sistem yang kami rancang. Baik, halo, perkenalkan, nama saya Elizabeth Agustina dengan NIM 68 2021. Di sini saya berasal dari kelas analisis desain sistem A. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan progress report TTS kami, yang adalah sistem penerimaan peserta didik baru di SMPK Penabur Bandung. Nah, di sini saya mendapat bagian untuk mengerjakan use case-nya. Nah, di sini ada dua aktor. Yang pertama ada pendaftar itu sendiri, dan yang kedua adalah panitia pendaftarannya. Nah, yang pertama di bagian pendaftar itu ada menu registrasi akun. Jadi di registrasi akun ini nanti di dalamnya ada mengisi NISN dan membuat password. Nah, setelah itu nanti kita baru bisa login. Nah, login ini juga nanti harus melewati validasi dulu. Kalau misalnya NISN dan passwordnya benar, maka nanti bisa masuk ke halaman selanjutnya, dan jika tidak akan tetap berada di halaman login. Kemudian ada menu mengisi formulir pendaftaran. Nah, ini di dalamnya kita diminta untuk mengisi data diri,
mengisi data sekolah sebelumnya, dan mengunggah file pelengkap. Nah, maksudnya file pelengkap ini adalah seperti mengunggah ijazah sekolah sebelumnya, mengunggah akta kelahiran, kartu keluarga, dan rapot, dan lain sebagainya. Kemudian untuk cetak kartu pendaftaran adalah ini ketika nanti setelah mengisi formulir, maka akan muncul kartu pendaftaran yang bisa kita cetak. Kemudian ada menu juga pengumuman yang di dalamnya ada melihat status validasi. Ini maksudnya melihat status validasi, jadi setelah kita mendaftar nanti kita akan menunggu panitia pendaftaran untuk memvalidasi. Nah, di sini kita bisa melihat status kita apakah sudah divalidasi atau belum. Kemudian ada juga melihat hasil pengumuman. Jadi nanti pengumuman keterima atau tidaknya pendaftar ini akan dilihat hasil pengumuman ini. Kemudian kita lanjut ke aktor panitia pendaftaran. Di sini panitia pendaftaran bisa melihat form pendaftaran. Maksudnya ini melihat form pendaftaran yang sudah ditulis oleh sang pendaftar. Kemudian juga bisa menghapus form pendaftarannya. Kemudian bisa memverifikasi pendaftaran. Karena tadi di sini status validasi itu maksudnya kita bisa memvalidasi pendaftarannya, apakah pendaftaran itu sudah memenuhi syarat atau belum, atau ada yang kurang, ada yang salah, nanti akan diverifikasi atau validasi oleh panitia pendaftarannya. Kemudian yang terakhir ada menulis hasil pengumuman. Nah, jadi panitia pendaftaran ini nanti yang akan menuliskan hasil pengumuman di sistem tersebut yang nanti akan dilihat oleh pendaftaran di lihat hasil pengumuman. Jadi begitu use case untuk PPDB di SMKN Penabur Bandung. Kemudian selanjutnya untuk activity diagram akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan. Di sini saya mendesain activity diagram, tetapi saya menjadi dua model, yaitu di sini ada pendaftar dan sistem, nanti ada antara pendaftar dan panitia dan admin. Kali ini saya akan membahas yang ini dulu. Jadi awal mulanya tuh kita sistem akan masuk melalui pendaftar, terus masuk ke dashboard pendaftarnya, lalu sistem akan menampilkan sebuah halaman utama yang dimana untuk pendaftar itu akan login. Lalu sesudah login, sistem akan menampilkan halaman login. Nah, di sini sistem mengirimkan kepada pendaftar untuk mengisi username dan password. Lalu di sini akan pendaftar akan mengklik login. Nah, di sini kita membagi menjadi dedication. Nah, di sini karena ada percabangan, ya dimana jika kita login, jika kita sudah mendaftar, akan menampilkan dashboard yang penuh jika sudah terdaftar. Dan dimana kalau si pendaftar ini belum berhasil mendaftar, akan menampilkan sebagai belum terdaftar dan akan dikembalikan menampilkan ke halaman login lagi. Jadi begitu. Jadi selanjutnya jika kita sudah terdaftar, maka kita akan memilih menu pada pendaftaran. Kita memilih menu pendaftaran karena kita di sini akan mendesain sistem untuk penerimaan peserta didik baru. Kita memilih menu pendaftar. Nah, di sini sistem akan menampilkan dashboard pendaftaran ya teman. Jadi dashboard pendaftaran ini akan dikirim lagi kepada pendaftar untuk mengisi formulir pendaftaran dari umur, nilai dan sebagainya, itu masuk di sini. Lalu jika sudah terisi semua formulir pendaftaran, lalu klik daftar. Di sini sistem akan menerima formulir dari pendaftar tersebut. Di sini ada verifikasi, jika lengkap akan disimpan formulir yang sudah lengkap, jika tidak
sama seperti di sini, akan kembali ke menu pendaftaran utama. Lalu di sini ada sistem akan mengirim notifikasi berhasil terdaftar dan pendaftar akan menerima notifikasi berhasil terdaftar. Lalu di yang kedua saya akan menjelaskan activity diagram yang kedua. Jadi pendaftar itu jadi di sini tuh pendaftar, panitia pendaftaran, dan admin. Pendaftar itu akan mengisi form pendaftaran yang sebelum tadi mengisi. Panitia ini akan menerima pendaftaran dan memverifikasi formulir pendaftaran tersebut. Di sini ada action tambahan. Di sini pendaftar akan membayar administrasi pendaftaran, dan di mana panitia pendaftaran akan memvalidasi pembayaran bukti tersebut. Lalu di step yang terakhir, admin ini akan memasukkan username dan password ke dalam sistem yang sudah dibuat sekolah tersebut untuk menambahkan jumlah peserta didik ke dalam sistem. Lalu di sini jika belum tervalidasi bukti pembayarannya, akan menghapus jumlah peserta didik. Di sini juga admin berhak menghapus peserta didik maupun yang misalnya sudah lulus itu akan dihapus oleh admin. Nah, ini dua hal yang berbeda, jadi saya menggunakan for. Demikian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Johan Samuel, NIM 6820205156, kelas analisis dan desain sistem A. Di sini saya akan membuat dan menjelaskan pendaftaran peserta didik baru SMP Penabur Bandung untuk bagian kelas diagramnya pada Star UML. Baik, jadi untuk pertama-tama untuk membuat kelas diagram, kita dapat mengklik model, kemudian klik add diagram, kemudian pilih kelas diagram. Di sini saya akan membuat beberapa kelas, yaitu kelas pengguna, dan kelas pendaftaran. Jadi pada kelas ini terdapat 3 bagian, yaitu dari yang pertama judul atau kelas, nama kelas kita. Yang kedua yakni atribut yang ada di bagian tengah. Dari sini kita mengetahui siapa saja atau apa saja yang ada di kelas kita. Dan untuk yang bagian bawah operasi, yaitu mengetahui apa saja yang dilakukan sistem tentang atribut kita. Setelah itu kita bisa masukkan beberapa isi atribut dan isi operasinya. Untuk atribut tinggal kita double klik saja, kemudian tambahkan atribut. Misal kita isi ID pengguna sama dengan untuk tipe datanya int in, dan untuk operasinya Anda tinggal double klik, kemudian
tambahkan operasi, misal get ID pengguna. Ya, jadi dalam atribut ini untuk tipe datanya int, khusus untuk angka. Jadi di sini pengguna akan menginputkan ID, dan untuk dioperasi saat pengguna menginputkan ID, maka sistem akan mendapatkan ID pengguna. Jadi untuk atribut sebenarnya tidak hanya ada int saja, ada beberapa tipe data lain dari int, misalnya untuk string. Kita bisa double klik lalu tambahkan atribut, misal untuk password. Password sama dengan tipe datanya misal string. Jadi untuk string ini untuk khusus untuk huruf, dan masih terdapat beberapa tipe data lainnya lagi. Kemudian untuk aksesibilitas, di sini untuk plus ini artinya public ya, bisa Anda double klik kemudian pilih visibility. Jadi untuk publik yaitu umum, artinya dapat diakses secara bebas. Kemudian juga ada protected, kemudian ada private, yang hanya dapat diakses dari kelas tersebut. Di sini kita akan menggunakan private. Dan untuk password pun juga private. Kemudian dapat kita tambahkan untuk kelas pendaftaran untuk atribut dan operasi kelas pendaftaran. Get ID. Kemudian kita lengkapi, baik jika kelas pengguna dan lainnya untuk atribut dan operasinya sudah dilengkapi, kemudian kita bisa memberikan relasi antar kelas. Untuk pengguna dan pendaftaran kita beri hubungannya aggregation. Kemudian untuk pendaftaran dengan panitia itu association. Dan untuk panitia dengan setting yaitu masih tetap sama, aggregation. Jadi untuk relasi aggregation itu merupakan hubungan yang menyatakan suatu bagian. Contohnya adalah terdiri atas. Kemudian untuk hubungan atau relasi association itu hubungannya statis biasa, tidak ada yang khusus. Jadi untuk aggregation dengan composition itu hampir sama,
hanya saja sedikit berbeda sedikit untuk composition. Jika kelas utama utuh tidak ada, maka bagian kelas lain pun tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya untuk aggregation, yaitu misal untuk departemen itu kan terdiri atas beberapa pegawai. Kemudian untuk yang composition itu kan tidak dapat, jika yang satu utuh utama tidak ada maka yang lain tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya mobil tidak akan dapat berjalan jika tidak ada bahan bakar atau BBM. Jika untuk hubungan antar kelas sudah dipenuhi, kemudian kita dapat menambahkan multiplicity pada relasinya dengan cara double klik. Di sini saya menambahkan multiplicity-nya yaitu bintang dan 1. Yang artinya banyak atau satu. Maksudnya dari misal ya, dari banyak pendaftar hanya memiliki satu tiket pendaftaran. Nah, dari banyak pengguna ini kan pendaftar hanya memiliki satu tiket pendaftaran. Untuk association pun multidisiplinnya masih sama, yakni bintang, banyak atau satu. Untuk relasi antara panitia dan setting pun sama, yaitu bintang dengan 1. Mengapa? Yaitu karena untuk dari banyaknya panitia yang diberi akses untuk menyeting, mengatur, yaitu cuman satu panitia, salah satu panitia saja, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.